Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Salam Saputra dengan NIM 2205 1204034 dari kelas TIA 22. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita membuat sebuah jaringan yang berisikan 2 server PT, lalu 3 router PT, dan 3 PC. Lalu kita hubungkan dari server 1 menuju router 3 menggunakan kabel crossover. Dari server 1 menggunakan fast Ethernet 0, lalu untuk router 3-nya menggunakan fast Ethernet 0/0. Untuk server 2 sama menggunakan fast Ethernet 0, untuk router 3-nya menggunakan fast Ethernet 1/0. Lalu untuk router menghubungkan ke router lainnya, kita menggunakan kabel serial dari router 1 ke router 2. Router satunya menggunakan serial 2/0. Untuk router 2-nya menggunakan serial 2/0. Untuk router 2 ke router 3, router 2-nya menggunakan serial 3/0. Lalu untuk router 3-nya menggunakan serial 3/0. Untuk router 3-nya dari router 3 menuju router 1 menggunakan serial 2/0. Untuk router satunya menggunakan serial 3/0. Lalu kita isikan IP routernya. Untuk PC yang pertama yaitu fast Ethernet 0, kita isikan IP-nya seperti ini. Dan jangan lupa untuk menghidupkan tombol on-nya karena defaultnya itu off. Lalu selanjutnya fast Ethernet 1/0 yaitu PC yang kedua, IP-nya seperti ini. Lalu serial 2/0 yaitu router 2, IP-nya seperti ini. Lalu serial 3/0 yaitu router 3, IP-nya seperti ini. Lalu kita juga harus mengkonfigurasi IP dari PC yang pertama. IP-nya seperti ini menggunakan IP 168.1.1 dengan subnet masknya menggunakan 192, gateway-nya 62. Lalu untuk PC yang kedua, IP-nya seperti ini menggunakan IP address 65 dan subnet masknya 192, gateway-nya 62. Lalu kita isikan IP untuk router yang kedua. Kita isikan fast Ethernet 0 yaitu yang menuju PC 3, IP-nya seperti ini. Dan jangan lupa ini juga di on-kan. Serial 2/0 yaitu router yang pertama, kita konfigurasi juga. Lalu serial 3 yang menuju router ketiga, IP-nya seperti ini. Lalu kita konfigurasi IP PC3, IP-nya seperti ini menggunakan IP address 253, subnet masknya 128, gateway-nya 254. Lalu kita isikan IP dari router 3 menggunakan serial 2/0 yang menuju router 1, IP-nya seperti ini. Lalu serial 3/0 yang menuju
router 2. IP-nya seperti ini. Lalu kita konfigurasi IP dari servernya juga. Seperti ini. IP-nya menggunakan 33.33.33.1, menggunakan subnet mask seperti ini /24, terus gateway-nya seperti ini. Lalu server yang kedua, IP-nya seperti ini, subnet mask-nya sama, gateway-nya menggunakan 43.43.43.3. Lalu kita isikan IP statik ke router yang pertama. IP-nya berisikan seperti ini. Diisikan di sini sebagai contoh. Kita isikan IP yang seperti ini. Kita isikan titik 0 menggunakan /24 subnet masknya 255.255.255.0 dengan tujuan 13.3. Kita add. Karena saya sudah menambahkan IP yang sama, jadi tidak muncul. Jadi seperti itu cara mengisikan IP-nya. Lalu kita isikan juga router yang kedua. IP statiknya itu seperti ini. Cara untuk mengisikan IP statiknya sama seperti sebelumnya. Dengan mengisikan IP yang pertama, lalu isikan subnet masknya menggunakan misal /24 ya 255.255.255.0. Lalu untuk tujuannya 23.23.23.3 seperti itu. Kita isikan ketiganya seperti ini. Lalu untuk router 3 kita isikan juga IP statiknya. IP-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat senario menggunakan simbol PTU. Kita pindah ke mode simulation. Lalu show all known, edit filter, pilih ICMP saja. Lalu kita kirim paket sampel PTU dari PC1 ke PC2. Kita next. Oke, PC2 membalas. Diterima PC1 berhasil ya. Karena masih dalam satu router atau masih satu jaringan. Lalu kita kirim dari PC1 ke PC3. Oke, kita mulai. Router mencari, dikirim ke router 2, menuju PC ketiga. Oke, PC3 mengembalikan ke PC1. Oke, berhasil. Kita kirim dari PC1 menuju server 1. Oke, kita mulai. Menuju router server 1. Lalu server 1 mengembalikan.
Oke, berhasil. Kita delete. Lalu dari PC 1 ke server 2. Kita mulai. Oke, bertiga. Server 2 mengembalikan menuju router mengembalikan ke PC 1. Oke, berhasil. Kita delete. Kita kirim lagi dari PC 3 ke PC 1. Mulai. Oke, ke PC 1. PC 1 mengembalikan. Oke, berhasil. Lalu kita kirim dari PC 3 ke PC 2. Oke. PC 2 mengembalikan ke PC 3. Oke, berhasil. Kita kirim dari PC 3 ke server 1. Oke, kirim. Server 1 mengembalikan. Oke, berhasil. Dari PC 3 ke server 2. Kita mulai. PC 2 mengembalikan server 2 mengembalikan ke PC 3. Oke, berhasil. Kita kirim dari server 1 ke server 2. Kita lihat. Oke, PC 2 mengembalikan. Oke, berhasil. Kita kirim dari server 1 ke PC 1. Oke, PC 1 mengembalikan ke server 1. Berhasil. Lalu kita kirim dari server 1 ke PC 2. Oke, router menuju router 1 PC 2. PC 2 mengembalikan ke server 1. Ini berhasil. Delete. Yang terakhir server 1 ke PC 3. PC 3 mengembalikan ke server 1. Oke, berhasil. Selanjutnya kita menggunakan tes dengan komen reset. Kita kembalikan ke mode real time. Kita reset dari
PC 1 ke PC 2. PC 2 menggunakan IP 65. Oke, kita trace 8165. Oke, ketemu 62 routernya, terus 65 adalah PC 2 nya. Lalu kita trace dari PC 1 ke PC 3. Trace ke PC 3. 253. Oke. 62 yaitu IP router 1, lalu 1212 router 2, 253 adalah PC 3. Lalu kita trace ke server 1. Server 1 menggunakan IP 333. Oke. Kita trace 331. Oke, berhasil. Lalu kita trace ke server 2 menggunakan IP 43. Tracer 431. Oke, berhasil. Lalu kita tracing dari PC 3 menuju PC 1. PC 1 IP-nya 1.1. Oke. Kita tracer 192.168.1.1. Oke, berhasil. Lalu kita tracing dari PC 3 ke PC 2. PC 2 menggunakan IP 65. Tracer 192.168.165. Oke, berhasil. Lalu kita tracing dari PC 3 ke server 1. Oke, berhasil. Lalu kita tracing ke server 2. Server 2 IP-nya seperti ini. Oke, berhasil. Lalu kita tracing dari server 1 menuju server 2. 43.1. Oke, berhasil. Dari server 1 menuju PC 1. PC 1 IP-nya seperti ini. Oke, berhasil. Server 1 menuju PC 2. PC 2 IP-nya 65. Oke, berhasil. Lalu yang terakhir server 1 menuju PC 3.
Oke, berhasil. Sekian pengujian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.